Olah, ya, sekarang review PSG lawan Atalanta yang minimal jauh lebih berani bermain, sangat sangat menghibur dibanding kemarin nonton Wolves parkir bis doang dan akhirnya kalah juga, layak kalah. Dan Atalanta juga sangat layak kalah. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Gue sudah bilang di DPI di awal Twitter, Atalanta nggak akan lolos. Kenapa? Karena mereka di Serie A pun cuma main satu strategi yang mereka bisa, yaitu main high press dengan menguasai lini tengah, 5 pemain di tengah. Lu di Serie A bisa main kayak gitu. Ini PSG yang sudah keluar ratusan juta miliar untuk pemainnya. Pemain abal-abal aja dibeli dengan harga tinggi. Oke. Kalau 15 menit pertama Atalanta sedikit untung. Oke. Shooting dari Gomez nggak bahaya, ke arah kiper ditangkap. Heading dari Hateboer itu doang yang bahaya, satu doang. Yang kedua ke belakang itu offside, nggak dihitung. Jadi cuma satu peluang bahaya. Peluang kedua Pulisic 2-0, 1-0. Oke. Habis itu berapa peluang banyak? Kalau nggak salah satu peluang di babak kedua. Babak kedua dapat hanya satu peluang, dua peluang babak pertama, satu peluang babak kedua. PSG, orang bilang PSG ngandelin counter. Enggak, netizen itu benar-benar nggak ngerti bola. Yang dilakukan adalah memanfaatkan PSG yang dilakukan memanfaatkan ruang yang bolong, tengah itu bolong, dibiarkan oleh Atalanta karena mereka terlalu bermain high press dan main to man. Oke. Berapa kali Neymar? 2 kali di babak pertama. Satu shooting nggak tahu kemana. Babak kedua 2 kali yang shootingannya terlalu lemah. Belum Mbappe. Oke. Kenapa gue bilang ini taktik bunuh diri? Karena sepak bola itu 90 menit. Lu harus bisa membagi stamina. Dan lawan lu satu kelas di atas lu. Oke. Bahwa mereka melakukan segalanya, iya. Tapi secara optis kelihatan mereka mendominasi. Enggak, babak pertama aja possession 40-60. 60 buat PSG. Gimana masih ada bilang PSG melakukan counter attack doang? Gak habis pikir gue. Mereka memanfaatkan semua peluang yang mereka miliki. Bola mati 6-7 orang di depan, free kick, corner kick, serangan pun cukup berani. Tapi kembali lagi, gak ada satu pemain yang punya skill yang bisa ngelewatin. PSG banyak. PSG di samping Sweat kurang finishingnya jelek. Mungkin karena mereka sudah 5 bulan, dalam 5 bulan cuma main 4 match friendly, Copa de la Ligue sama berapa lah. Akhirnya ya bisa dibilang keteteran, terutama dari sisi finishing. Karatan, bukan keteteran, karatan. Tapi mereka praktis 75 menit menguasai pertandingan. Pada saat Atalanta pegang bola, kelihatannya keren. Wah, passing. Tapi nggak ada juntrungnya. Nggak ada true pass. Paling bola-bola atas doang. Bola bahaya kan dari bola atas. Kalau nggak salah golnya juga. Kalau gol kayak gitu ya bisa terjadi. Itu memang peluang mereka yang mereka fully manfaatkan. Tapi dari sisi defense, gue bilang, aduh, this is a big joke main kayak begini di level Champions League. Lu main di Serie A bisa kayak begitu. Makanya gue bilang Atalanta ini keren dengan pemain yang mereka miliki. Tapi gue sebut Tiki Taka KW2. Karena pada saat tujuan Tiki Taka, tujuan passing adalah mencari celah, memanfaatkan ruang. Mereka dapat celah nggak bisa dimanfaatkan. Bola itu kan sebenarnya golnya itu kan tiba-tiba Dufan Zapata yang ngadu dan menang bola tiba-tiba ke yang cetak gol Pasalic kalau nggak salah, iya kan?
Padahal dia tidak dalam posisi untuk diem passing gitu, enggak. Kebetulan Pasalic ada di situ dan golnya keren, finishingnya keren. Itu doang yang bisa diandelin. PSG begitu banyak peluang, begitu banyak skill individu, nggak bisa dimanfaatkan. Karena yang mungkin udah lama nggak main, gue nggak ngerti juga kenapa bisa begitu. Tapi kalau lihat dari sisi pulang, ya mungkin 6-2 skornya harusnya. Nah, bahwa mereka menang beruntung, nggak ada beruntung-beruntungnya. Gol itu pasti jatuh. Bahwa gol itu jatuh di menit-menit terakhir, ya let it be. Dan by the way, 5 menit extra time itu harusnya 10 menit. Begitu banyak pelanggaran, dikit-dikit prit, dikit-dikit prit, dikit-dikit prit. Belum nafas yang di treatment tadi. Jadi harusnya itu 6-7 menit. Tapi ya let it be, PSG sangat layak lolos dan gak ada beruntung-beruntungnya. Justru kalau PSG beruntung udah cetak 6 gol itu tadi. Karena gak beruntungnya berkat murni fighting spirit dan kualitas. Ditambah Tuchel sudah lihat kesalahan mereka itu di situ. Ruangnya itu dapat di belakang bermain terlalu man to man, terlalu berani, dimanfaatkan sama Neymar Mbappe. Kalau orang bilang Neymar sentris, enggak, karena memang dia kembali untuk jemput bola. Enggak semua bola ke Neymar, sama sekali tidak. Tadi juga peluang dari Sarabia crossing ke Icardi, sayang telat dikit Icardi. Ada juga crossing dari Neymar yang kejauhan kalau nggak disentuh. Icardi justru bikin gue kecewa. Yang lain PSG main cukup bagus. Mau di tengah sama Ander Herrera nggak kelihatan sama sekali. Kalau dia bilang ya Atalanta kehilangan 2 pemain lah. Verratti nggak main, Di Maria nggak main. Apakah pengaruh? Ada pengaruhnya tapi dikit. Kalau gol pertama dari Neymar masuk itu udah lain cerita. Percaya diri sudah meningkat. Tapi ya this is football. Lu boleh dapat 6, 7, 8 peluang, kalau nggak terjadi gol ya selesai. Nah beruntung mereka terjadi gol karena ya berkat kerja keras, berkat skill individu yang dimanfaatkan. Kalau dibilang ngandelin Mbappe ya, lu kalau punya lu punya pemain kayak Ronaldo, lu manfaatkan Ronaldo. Dilakukan Zidane di Madrid. Lu pemain kayak Messi, lu manfaatkan Messi. PSG punya Neymar dan Mbappe nya dimanfaatkan. Itu doang yang terjadi. Dan di babak kedua, setengah jam terakhir, stamina udah habis, akhirnya mundur. Atalanta ini bukan tim Catenaccio, nggak bisa main bertahan. Dan kelihatan dikasih terupas, bukan sekali yang gol pertama kalau nggak salah, atau gol kedua. Terupas itu bukan sekali mereka jebol lewat terupas, berkali-kali. Kenapa? Pada saat mereka terlalu rapat jaga orang, terjadi banyak ruang di belakang. Itu dimanfaatkan full oleh pemain PSG. Jadi yang bego siapa? Ya nggak bisa bilang bego juga, emang kualitasnya segitu. Dan Gasperini emang strateginya cuma itu aja. Atalanta sebagai tim seperti itu harusnya bisa bermain lebih bagus lagi kalau seandainya yang ngepres nggak sampai belakang kasarnya main zona, ngepresnya 4 orang, nggak 6 orang, ngerti nggak? Nah mungkin itu lebih efektif lagi karena 90 menit mereka stamina habis. Yang salah siapa? Mereka udah ganti 5 pemain kalau nggak salah, kan ada fresh blood masuk. Kan salah pelatihnya, tidak bisa membagi strategi selama 90 menit. Dari awal temponya tinggi, PSG pegang bola, dipres. Itu kan capek. Yang ngepres nggak dapat bola, kembali ke posisinya. Oke, jadi turun, maju mundur terus 90 menit, udah gila. Kalau di Serie A bisa, karena lawan-lawannya banyak yang bapuk. Ini lawannya PSG, dan PSG berapa kali main bagus dan menciptakan banyak peluang, banyak shots. Gue nggak lihat data tadi, cuman jauh lebih banyak, mungkin 2-3 kali lebih banyak daripada Atalanta. Bahwa Atalanta tidak usah ngenes kebobolan di menit-menit terakhir, ya that's football. Sampai menit-menit terakhir lu harus waspada, tapi mereka sudah berjuang segalanya. Kalau gue bilang salah siapa? Gasperini. Dia harus bisa membagi
kapan dia main ngepres, kapan tidak. Dan tidak bisa seperti di Serie A, ngepres 6-7 orang, 8 orang. Udah gila main kayak begini. Itu beruntung aja di babak pertama nggak di strap sama PSG. Bahwa golnya di detik real, ya emang mereka layak menang. Atalanta sama sekali nggak layak menang, sorry to say. Karena kalau lo ikutin gue sering kali dukung Atalanta. Cuman di Serie A adalah salah satu tim terbaik dari sisi permainan. Cuman untuk bisa menjadi juara pun enggak. Oke, runner up pun enggak di Serie A. Kenapa? Ya murni karena kualitas pemainnya. Kalau kualitas pemain seperti itu, harus ada plan B, plan C yang tidak dimiliki oleh Gasperini. Jadi gue bilang PSG bisa lolos ke final karena grupnya lebih gampang daripada grupnya Barca sama Bayern. Oke, kita lihat kejutan besok ada lagi nggak? Gua harap ada kejutan di UCL dan Atalanta nggak jadikan kejutannya. Gua harap Leipzig bisa menang lawan ATM dan itu bisa asal ya harus main lebih smart lagi. Dan gue bilang Nagelsmann adalah pelatih yang smart. Oke, thank you for watching.